Presiden Real Madrid, Florentino Perez, menghadiri bincang-bincang dalam program El Chiringuito. Ia mengatakan bahwa tidak ada pengkhianatan mengenai transfer Kylian Mbappe. Real Madrid yang oleh banyak orang disebut kena PHP, ternyata dari presidennya sendiri, sebagaimana mengutip Football Espana, tidak merasa demikian. Namun tentu masalah tidak bisa selesai begitu saja. Permasalahannya bahkan bukan hanya berkubang di transfer Kylian Mbappe yang justru memperpanjang kontraknya di PSG, tapi melebar ke dugaan pelanggaran aturan financial fair play yang dilakukan oleh PSG. Bahkan bukan cuma PSG yang kena, Manchester City juga ikut terseret. Karena Presiden La Liga, Javier Tebas, melaporkan kedua klub itu dengan kasus yang serupa, dugaan pelanggaran FFP. Sebelumnya La Liga telah mengajukan keluhan ke UEFA soal Manchester City. La Liga dalam sebuah laporan Reuters sebagaimana dikutip Yahoo News menuduh kalau finansial Manchester City bermasalah. Tentu maksudnya bukan bermasalah karena miskin, tapi disinyalir terjadi pelanggaran financial fair play. La Liga mengklaim bahwa Manchester City terus-menerus melakukan itu, dan tentu saja hal semacam ini tidak bisa dibenarkan dari segi hukum Kepulauan Solomon sekalipun. Laporan La Liga ini menjadi makin luas setelah penandatanganan Erling Haaland ke Manchester City dari Borussia Dortmund. Bomber Norwegia itu sebelumnya adalah target dua raksasa La Liga, Barcelona dan Real Madrid yang gagal merapat. Sementara untuk PSG juga kurang lebih sama. Mengutip Independent, Javier Tebas menuding bahwa PSG telah berlaku curang soal Mbappe. Tebas juga menuduh kalau PSG sudah berkali-kali melanggar aturan FFP. Bagi Tebas sangat tidak logis sebuah tim bisa memperbarui kontrak Mbappe dengan nominal yang tinggi. Apalagi kerugian dan beban upah PSG jadi jauh lebih banyak dari Barcelona dan Real Madrid. Tidak mungkin tidak ada kecurangan sponsorship atau kontribusi modal di level yang lebih tinggi yang ditetapkan UEFA. Sebelumnya, PSG telah memperpanjang kontrak Mbappe hingga tahun 2025. Melansir laporan Marca, Mbappe akan mendapatkan bayaran sekitar 50 juta euro per tahun. Bukan hanya itu, ada pula biaya penandatanganan yang mencapai 100 juta euro. Uang sebanyak itu digelontorkan PSG hanya untuk satu pemain saja. Dugaan pelanggaran aturan financial fair play bukan baru-baru ini saja terjadi. Pada tahun 2017 dan 2018, La Liga juga pernah mengajukan keluhan serupa. Ketika itu, laporan La Liga berhasil masuk ke UEFA. Manchester City dan PSG pun mendapat sanksi. Namun yang terjadi baik PSG maupun Manchester City, keduanya berhasil lolos dari sanksi setelah mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga. CES memenangkan banding City dan PSG. Keputusan ini membuat La Liga terpaksa gigit jari dan menganggap keputusan CES untuk meloloskan banding City dan PSG adalah keputusan aneh. La Liga hanya segelintir pihak yang menuduh PSG dan Manchester City melanggar financial fair play. Sebuah lembaga independen yang memang sering menguak sisi gelap sepak bola, Football Leaks bersama Der Spiegel dan Mediapart juga berkali-kali menuduh City dan PSG telah mengakali aturan untuk menghindari peraturan financial fair play. Kalaupun tuduhan ini benar adanya, harusnya ada semacam upaya investigasi dari pihak-pihak yang berwenang. Ya, jika memang gak becus melakukannya, niat saja sudah baguslah. Dosen kebijakan olahraga dan spesialis hukum Eropa, Borja Garcia, dalam wawancaranya dengan situs olahraga Goal, mengatakan bahwa UEFA adalah lembaga yang semestinya melakukan penyelidikan. Sebagai badan sepak bola tertinggi di Eropa, UEFA punya mandat untuk menegakkan hukum yang mereka buat sendiri. Garcia mengatakan UEFA sendiri punya aturan, punya regulasi tentang financial fair play.
Jadi mereka yang wajib melakukan investigasi kalau-kalau ada dugaan pelanggaran. Upaya untuk melakukan investigasi dari UEFA sebenarnya memang ada. Presiden UEFA Alexander Čeferin berkali-kali menurunkan tim investigasi untuk menyisir kemungkinan adanya pelanggaran aturan financial fair play. Namun, soal berhasil tidaknya itu urusan lain. Well, bukan hanya UEFA yang bisa melakukan penindakan dan investigasi. Barangkali kalau UEFA terlampau lemah dan tak becus, lembaga lain juga bisa melakukan investigasi yang serius, walaupun gak semua lembaga benar-benar bisa melakukannya. Seperti Premier League, liga yang menaungi Manchester City tidak bisa tergopoh-gopoh turut melakukan investigasi. Apalagi tidak ada tuduhan kalau The Citizen melanggar aturan FFP dalam skala lokal. Kendati sejatinya Premier League bisa melakukan penyelidikan awal. Namun yang bisa Premier League lakukan sekedar mengamati situasi. Pakar keuangan sepak bola Rob Wilson dalam kasus ini mengatakan bahwa kemungkinan bagi pemerintah Inggris turut ikut campur juga terbuka. Pemerintah Inggris bisa saja menyerukan penyelidikan. Tapi Wilson juga mengatakan belum tentu juga penyelidikan dari pemerintah Inggris beneran terlaksana. Bola panas itu makin bergulir, karena sebetulnya pernah muncul laporan yang mengindikasikan bahwa UEFA ternyata juga cawe-cawe dalam menutupi pelanggaran aturan financial fair play oleh Manchester City dan PSG. Dalam sebuah dokumen yang ditemukan dan dianalisis oleh 80 jurnalis anggota Kolaborasi Investigasi Eropa, seperti dikutip France 24 pada 2018, menemukan bahwa UEFA secara sadar telah membantu klub yang bersangkutan untuk menutupi pelanggaran FFP. Para jurnalis menduga UEFA melakukan itu demi kepentingan politik, terutama yang melibatkan Michel Platini dan Gianni Infantino. Klaim Football Leaks menunjukkan bahwa Qatar dan Abu Dhabi menyuntikkan dana senilai 4,5 miliar euro. Dari angka itu, 2,7 miliar euro telah diinvestasikan ke Manchester City oleh pemiliknya di Abu Dhabi dari kesepakatan sponsor yang disinyalir berlebihan. Sementara itu, PSG menjalin kerjasama berdurasi 5 tahun dengan Qatar Tourism Authority senilai 215 juta euro per tahun. Lucunya, dari kesepakatan yang totalnya senilai 1 miliar euro lebih itu, oleh auditor independen UEFA menilai kontraknya hanya di angka 2,8 juta euro per tahun. Di lain sisi, Manchester City dan PSG, dua klub tertuduh melanggar aturan FFP, menampik segala kemungkinan pelanggaran. Kedua klub tersebut pada tahun 2017 dan 2018 bahkan bisa menang banding. Sebaliknya, PSG dan Manchester City menyerang balik pihak-pihak yang menudingnya. Javier Tebas tak bisa mengelak dari serangan balik yang dilontarkan kubu PSG maupun Manchester City. Dalam laporan The Guardian menyebut, kedua klub itu mengomentari kebijakan keuangan yang kacau dari La Liga. Keduanya berdalih La Liga telah menyangkal kesalahan yang mereka buat sendiri. Mereka mencontohkan soal Barcelona. Bagaimana mungkin Blaugrana yang masih ada lubang 500 juta euro dalam neraca keuangannya bisa mendatangkan kesepakatan 55 juta euro untuk Ferran Torres dari Manchester City. Bukan itu saja, melansir Daily Mail, Ketua Ligue 1 Vincent Lebron justru blak-blakan menyerang Javier Tebas. Lebron mengatakan La Liga diuntungkan oleh bantuan dari negara ilegal dan menghabiskan uang serta biaya transfer mereka sendiri. Meskipun Lebron tak menyebut negara ilegal mana yang dimaksud. Alih-alih disebut sebagai pelanggaran FFP oleh PSG dan Manchester City, kasus ini malah lebih mengarah kepada perseteruan antara La Liga, PSG, dan Manchester City. Kasus ini bahkan melahirkan ketegangan di tubuh UEFA. Apalagi baik Tebas dan Nasser Al-Khelaifi, keduanya memiliki jabatan di UEFA.
Apapun itu, sebagai pihak yang hanya bisa melihat orang-orang tadi berdansa, kita bisa mengambil hikmah luar biasa dari masalah ini. Betapa kasus ini mengingatkan kita pada sebuah pepatah kuno Kepulauan Madagaskar yang berbunyi, semakin kaya seseorang, maka semakin berat godaannya.